Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayatnya yang ke-33. Dalam menjalani kehidupan, banyak sekali hal yang dapat terjadi. Sudah pasti saya, Bapak Ibu, saudara-saudari, paham betul apa saja yang bisa terjadi di dalam dunia ini. Terkadang ada kejadian yang menyenangkan hati kita, dan juga ada kejadian yang membuat hati kita risau. Permasalahan dan pergumulan yang kita hadapi seringkali membuat takut, khawatir, gelisah, bingung, dan pasti merasa bahwa hidup kita tidak damai. Dan memang itulah yang namanya kehidupan manusia. Berbicara mengenai damai, definisi damai setiap orang berbeda-beda. Ada yang merasa damai ketika hidup berkecukupan, merasa damai ketika tidak mempunyai masalah, merasa damai ketika tidak memiliki musuh, dan masih banyak lagi. Mas, renungan kita hari ini berisi tentang damai sejahtera di tengah penderitaan yang dialami. Setiap manusia jika dapat memilih, sudah pasti tidak ada yang mau mendapat atau menghadapi masalah atau pergumulan. Itulah yang diharapkan oleh kita manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa sekarang seluruh dunia sedang panik dan takut dengan adanya virus corona, termasuk di negara kita sendiri, Indonesia. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Kenapa Tuhan tidak angkat saja dan menghilangkan virus tersebut secepatnya dari dunia? Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan tidak pernah berjanji apabila kita mengikut Dia, hidup kita akan terbebas dari masalah. Tidak akan ada badai hidup menerpa kita. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah damai sejahtera. Melalui masalah dan kejadian ini, Dia mau kita anak-anaknya menemukan damai yang sesungguhnya di tengah kepanikan dan ketakutan yang sedang terjadi. Justru di dalam tekananlah kita akan menemukan apa yang dinamakan kedamaian. Ya, Tuhan mau agar kita benar-benar bergantung dan percaya sepenuhnya kepada Dia. Ketika kita diizinkan menghadapi tekanan, bukan berarti kita tidak bisa merasakan kedamaian itu. Justru, tekanan ada agar kita bisa tahu bagaimana arti rasa damai di dalam Tuhan yang sesungguhnya. Sekalipun ada masalah yang tumpang tindih di dalam hidup ini, atau kepanikan dan ketakutan yang luar biasa di sekitar kita. Badai yang diizinkan untuk kita lalui dapat menjadi bahan refleksi kita untuk mengidentifikasi apakah kita benar-benar menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan atau tidak. Dan melaluinya Tuhan sedang membentuk kita untuk semakin kuat dan bergantung kepadanya. Mari kita bersama-sama mencari kedamaian. Mencari damai sejahtera hanya dari Yesus Kristus saja, karena Ialah yang telah mengalahkan dunia ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih, kami ucap syukur kepadamu Bapa, untuk anugerah, untuk kasih, pemeliharaan, penyertaan-Mu yang boleh masih dan selalu kami rasakan sampai saat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang menguatkan kami hari lepas hari, khususnya untuk firman-Mu hari ini yang telah bersama-sama kami dengar. Kami mohon kuasa Roh Kudus melingkupi diri kami, sehingga kami menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang taat, menjadi pribadi yang setia. Setia untuk melayani-Mu, untuk melakukan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Dan biarkan kami menjadi seorang yang mau untuk mendengar apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, bimbing kami
arahkan kami untuk terus berjalan bersamamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.